Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hai teman-teman semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama kami di program Alive. Di program Alive ini adalah program talk show yang dipersembahkan oleh Laboratorium Terpadu Universitas PGRI Adibuana Surabaya, yang membahas isu-isu di masyarakat yang saat ini sedang booming. Dan pada hari ini kita akan membahas tema yang temanya pada hari ini berbeda dengan tema-tema pada biasanya, yaitu alam akhirat mini. Ya, apakah itu alam akhirat mini? Baik, telah hadir bersama kita di sini Bapak Dwi Prasetya, SSN MPD. Halo Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Dan mohon izin Bapak, saya akan membacakan secara singkat CV dari Bapak Dwi Prasetya SSN MPD ini. Beliau pernah bersekolah di SMSR, yaitu Sekolah Menengah Seni Rupa. Kemudian menempuh S1 di Institut Kesenian Jakarta dengan jurusan Desain Komunikasi Visual. Kemudian S2 di UNESA, yaitu dengan jurusan Pendidikan Seni Budaya. Dan beliau ini pernah bekerja di agensi periklanan Jakarta dan Surabaya. Kemudian menjadi pengajar, pernah menjadi pengajar di Desain Komunikasi Visual di UNESA dan di IKADO. Kemudian pengajar pendidikan seni rupa sampai pada hari ini ya Pak di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Beliau juga seorang ilustrator di koran Surabaya Post, dan beliau juga pendiri Custom Land, House of Custom Land, dan The Famous Coffee. Oke, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebagian besar dari kita itu sudah mengetahui ya bahwa era revolusi industri 4.0 ini yang terkenal dengan kecanggihan teknologi berkomunikasi dan berinteraksi, mulai dari adanya HP yang canggih, kemudian barcode dan YouTube, kemudian banyak sekali teknologi yang berkembang sehingga bisa membantu manusia dalam menyelesaikan permasalahan dan menyelesaikan pekerjaannya. Namun Bapak, saya jadi teringat tentang tulisan Bapak kalau tidak salah di tahun 2018 mengenai tema yang sama, judul yang sama dengan tema hari ini. Yaitu alam akhirat mini. Nah, bisa dijelaskan Bapak kepada kami semua apa maksud dari alam akhirat mini itu? Ya, baik Mbak Amel, terima kasih. Ini dibilang katanya agak unik, memang betul. Saya sebut sebagai akhirat mini itu karena begini. Kecanggihan teknologi yang sudah hadir ya di tengah masyarakat mulai dari hari sampai hari ini itu, pada saat itu saya membayangkan bahwa kalau kita nih berdua, misalnya saya gitu ya, Amel, kita udah nggak ada nih misalnya, kita udah meninggal ya, sampai pada akhirnya tujuan terakhir kan ada alam yang disebut sebagai akhirat gitu kan. Nah, di mana entah di situ udah surga misalnya, kita berada di surga, bisa kita bayangkan ya teman-teman, kita berada di surga. Kira-kira pada saat itu apa yang harus kita lakukan kalau sudah mentok di situ? Ke depan kah? Udah habis Mbak gitu. Mamel, kita udah mentok nih, udah habis gitu. Yang ada kita adalah melihat masa lalu gitu. Ya, kita buka semua layar-layar itu semua. Kita mau ngomong apa di situ? Kita mau ke sana, sudah mentok gitu. Misalnya Gusti Allah bilang, Pak Pras, udah mentok. Mbak Amel, kita udah mentok nih, udah selesai nih. Yang ada kita melihat masa lalu. Nah, masa lalu inilah yang sekarang sudah dihadirkan dalam bentuk cuplikan-cuplikan yang disebut sebagai jejak rekam media, jejak digital yang sekarang lagi marak itu. Ada detik.com, YouTube salah satunya. Banyak hal-hal yang kita bisa akses peristiwa-peristiwa sedetik yang lalu. Ya, itu yang saya sebut sebagai sifat-sifat dari akhirat itu sudah menampakkan dirinya. Nah itu. Jadi alam akhirat mini itu yang ada di sekitar ini ya, diwakili oleh teknologi kecanggihan digital itu sendiri.
Oke, wah. Ini seperti saya berbicara dengan seorang filsuf ya Pak ya. Nah, Pak Raden juga bisa ya membaca tulisan dari Bapak Dwi Prasetya ini yang berjudul Alam Akhirat Mini, agar kita juga bisa lebih mendalami apa itu alam akhirat mini. Dan tadi Bapak, saya sudah mendengar penjelasan dari Bapak bahwa teknologi itu juga banyak membantu manusia gitu ya, banyak membantu manusia, salah satunya dengan merekam gitu ya, merekam jejak yang lalu-lalu kita dengan mudah sekarang ini mengakses YouTube. Melihat bagaimana kejadian bahkan puluhan tahun yang lalu ya Pak puluhan tahun yang lalu kita bisa dengan mudah melihat bagaimana itu kehidupan di tahun-tahun yang lalu-lalu. Dan Bapak, menurut Bapak nih, dampak negatif, tadi kan dampak positif nih, ada nggak ya Pak kira-kira dampak negatif dari perkembangan teknologi yang semakin berkembang maju ini Bapak? Kalau untuk dampak negatif jelas ada ya, yang jelas orang itu makin malas gitu ya, malas. Yang dulunya kita, contoh yang sederhana aja, dulu kita itu ada buku, sekarang e-book gitu ya, yang lebih ini. Kalau buku dulu kita bawa dengan berat jumlahnya gitu ya, tapi sekarang tidak perlu berat-berat, hanya butuh satu kotak tipis yang sekarang sudah ada di kantong masing-masing gitu ya, yang di situ bisa diakses semua judul buku. Dan itu salah satunya yang sehingga ada pola kebiasaan manusia yang tadinya dia membawa benda yang berat, dia sekarang ya bisa dikatakan ya mempermudah, tapi ya pada saat ada plus minusnya yang jelas. Kalau yang dulu kesukaan, kalau saya pribadi suka buku karena memang masih bisa dioret-oret ya. Waktu itu mungkin belum ada penanya di HP itu, tapi yang jelas buku itu bisa ditekuk, ada interaksi, ada ikatan emosional tersendiri ketika kita membawa buku itu. Tapi kalau sekarang kan ya pegang HP itu sangat hati-hati sekali, malah saya rasa ikatan emosionalnya kecil gitu ya. Tapi ya nggak bisa dioret-oret lah, nggak bisa dilipat gitu, nggak bisa di ini ya, cuma bisa di scroll dan kanan kiri atas bawah gitu. Nah itu salah satunya, bahwa negatifnya ikatan emosional itu akan sedikit berkurang terhadap benda-benda yang tadinya berat. Terus habis gitu ikatan emosional terhadap pertemuan dengan seseorang, hilangnya tatap muka misalnya. Kita nggak bisa ketemu secara langsung gini. Mungkin kalau di secara layar ya mungkin ini dunia layar ya. Hilangnya tatap muka itu salah satunya juga sesuatu yang negatif karena nilai holistiknya hilang gitu. Jadi kalau kita ngomong misalnya mahasiswa aja, ada Pak izin sudah pakai WA, ya kan males banget ya, pasti gak tak balas gitu. Yang jelas keholistikan berkomunikasinya hilang. Jadi terus misalnya saya kebetulan di seni itu, kalau mungkin jurusan lain bisa ya, yang sifatnya masih tekstual. Tapi kalau saya praktik kan susah gitu. Apalagi ngomongin cat, ngomongin pewarnaan, cahaya terang dan segala macamnya akan hilang, itu tidak terjadi kalau nggak terjadi tatap muka. Ya itu tadi. Banyak hal-hal, contoh kecilnya dua itu tadi. Kalau hal-hal yang lain teknologi, wah banyak, untuk kriminalitas banyak sekali. Ya apalagi sekarang AI, mukanya orang diganti peristiwanya. Misalnya saya sekarang lagi duduk, mungkin saya bisa main basket di NBA gitu. Bisa gitu, tinggal di scanning aja. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin suara dirubah gitu, dan hal-hal yang lain gitu yang negatif. Bahkan kode-kode yang itu yang mungkin bisa sampai ke tahap bisa bisa lebih ekstrim lagi lah. Aja. Benar sekali Bapak, kriminalitas semakin marak ya Pak ya, akibat dari teknologi ini yang semakin canggih gitu ya Pak. Misalnya kenalan gitu ya, kenalan lewat Facebook, Instagram gitu kan, banyak ya kasus-kasus seperti itu. Semua. Nah ternyata saat ditemui itu semua palsu, fake. Itu fake ya, banyak sekali kasus-kasus seperti itu Bapak. Kemudian juga saya lihat banyak sekali juga dampak negatif ya, selain dampak-dampak positif, banyak sekali dampak negatif. Tadi hilangnya tatap muka, kemudian padahal sensasi membaca. Anak kecil lagi yang paling bahaya tuh nanti. Iya, benar sekali Bapak. Nah itu nanti pertanyaan selanjutnya Bapak ya. Nanti saya akan bertanya mengenai bagaimana nih ke depannya, anak kecil ke depannya. Nah kemudian dampak negatif lainnya ini Pak, sosial ya, dampak sosial ya. Karena manusia semakin jarang bertemu. Betul, hilangnya tatap muka tadi gitu. Iya,
ikatan emosional juga tidak terjalin dengan baik, termasuk juga dengan mahasiswa dengan dosen juga ya. Kalau kita ngajar daring itu kan ya beda. Banyak mahasiswa yang tidak memperdulikan atau off cam, sehingga kita pun seperti ngajar dengan layar ya. Berbicara dengan layar gitu ya teman-temannya. Beda dengan kita itu ngajar secara luring, itu kedekatan emosionalnya juga bisa bertambah erat gitu. Betul. Melanjutkan Bapak dari tadi yang Bapak bicarakan mengenai anak kecil ya, dampak bagi anak kecil. Kita mengimajinasikan saja Bapak, kita berjalan puluhan tahun ke depan lah ya, puluhan tahun ke depan. Mungkin ya kita sudah sepuh gitu ya Pak, kita sudah semakin bertambah usianya. Nah, otomatis kecanggihan teknologi juga semakin canggih, semakin maju. Ini aja di tahun 2023 ini aja udah canggih seperti ini ya, apalagi puluhan tahun ke depan banyak kecanggihan-kecanggihan yang semakin maju. Itu bagaimana Bapak untuk memprediksikan puluhan tahun ke depan itu bagaimana? Sebenarnya kalau bicara masa depan itu sebenarnya kita sudah ada aliran ya dalam dunia seni itu namanya futuristik. Nggak perlu saya jelaskan detail, futuristik itu ada futurisme. Futurisme itu di mana era manusia itu bisa membayangkan kecanggihan-kecanggihan, kesederhanaan-kesederhanaan yang dilakukan pada masa itu. Contoh salah satunya saya sebut saja film Star Trek atau Star Wars yang sudah ada di tahun hampir 70. Orang masih ngebayangin analog, sangat analog, tapi pada saat itu Star Trek dan Star Wars sudah bisa membuat sebuah imajiner yang sangat jauh ke depan, melampaui pemikiran-pemikiran manusia pada saat itu. Nah, bisa dilihat pada saat itu ada satu tokoh namanya Darth Vader. Kalau orang nonton Star Trek ya, Darth Vader tokoh paling berkuasa pada saat itu yang pengen menguasai jagat. Jadi kalau memang teknologi itu di masa depan dikuasai oleh orang yang salah seperti Darth Vader, ya saya rasa akan hancur gitu. Karena teknologi ini bisa baik bisa buruk, tergantung siapa yang bawa gitu ya. Nah, sehingga ada Rangers lah ya. Rangers di situ biasanya orang-orang yang ada di posisinya di bawah gitu. Mereka yang ada di bumi, ada bumi baru yang diciptakan di dalam versi ceritanya Star Wars contohnya. Yang jelas Darth Vader di situ adalah menunjukkan bahwa manusia itu punya sifat-sifat menguasai, punya sifat-sifat seperti Tuhan. Tuhan itu kan maha kuasa, maha power gitu. Nah, manusia salah satunya punya sifat-sifat itu, ingin menguasai sesuatu. Di dalam tulisan saya di situ bahwa ya manusia itu dikuasai, menguasai, pengen mendengar ya juga pengen didengar, pengen melihat juga pengen dilihat, kayak gitu-gitu. Saya rasa sifat-sifat Tuhan itu ya dari mulai melihat, mencium, mendengar dan segala macamnya. Salah satu yang paling berbahaya adalah sifat menguasai. Kita punya, misalnya Mbak Amel, aku pengen dapetin Mbak Amel lah. Itu kan salah satu sifat yang pengen menguasai, pengen mendapatkan sesuatu yang sederhana dalam bentuk cinta contohnya. Tapi kalau dalam satu peristiwa, kalau si Darth Vader ini pengen menguasai, aku pengen menguasai dunia, bahkan jagat. Ya, itu terjadi contoh di Darth Vader itu dalam film Star Wars. Itu secara futuristik, kalau teknologi ini arahnya salah dan dibawa oleh orang-orang itu, udah selesai itu peristiwa-peristiwa. Nanti akan ada kesenjangan antar galaksi mungkin, gitu ya. Jadi kalau ngomongin sampai ribuan tahun ke depan, gitu. Itu sudah ada contoh film. Tapi kalau yang 10 tahun dan skala yang paling dekat ini ya, karena dunia layar ini kan sebutnya sebagai dunia layar, screen culture kalau bilang. Tuhan menciptakan dunia dengan dunianya versi Tuhan, tapi manusia menciptakan dengan versinya dia, namanya disebut sebagai dunia layar atau screen culture itu. Anak-anak yang lahir di versi tahun-tahun itu akan sangat berbahaya kalau dari sejak dini dia diperkenalkan dunia layar itu. Karena dia tidak mengenal dunia yang sesungguhnya, karena dia mengenal dunia yang disebut sebagai dunia maya. Itu dia akan ketergantungan di dunia situ. Dia tidak bisa lagi keluar masuk ke dunia di yang real yang kita alami saat ini. Banyak sekali dulu peristiwa headline biril. Cobalah kita harus sadar terhadap realita. Tapi sementara yang ditampilkan di dunia layar ini, screen culture itu semuanya masih maya. Gitu. Nah itu yang paling ditakutkan di masa-masa ke depan, karena anak-anak sekarang ini, anak-anak kecil khususnya sudah pegangan gitu. Bahkan sampai yang edik ya, kalau HP-nya diambil tangannya tetap begini terus. Gitu ya. Nyekrol terus. Bahkan sampai yang macam-macam lah, gulung koming, nangis segala macam. Itu yang paling berbahaya. Iya Bapak. Melanjutkan dari penjelasan Pak
Pras ini ya, bahwa kita sebagai orang tua mungkin harus lebih bijak ya. Karena kita juga kalau lepas 100% dari gadget atau teknologi itu ya tidak bisa, sangat sulit gitu ya. Maka dari itu kita sebagai orang tua mungkin harus lebih bijak lagi kapan waktu yang tepat anak ini diberikan HP, usia berapa yang paling tepat untuk diperkenalkan gadget itu sendiri. Tapi kalau menurut saya di golden age itu ya kalau bisa jangan diperkenalkan dulu lah ya, biarkan dia itu berkembang sosialnya dengan baik dengan teman-temannya, dengan kedua orang tuanya. Betul. Nanti bisa jadi kalau misalnya udah kecanduan HP, nggak kenal bahasa orang tua dia akan kenal bahasa digital gitu. Nah itu, apalagi kalau misalnya dia nonton kartun yang nggak bicara, nah itu bisa menyebabkan speech delay ya, itu salah satu dampaknya. Membeo juga. Banyak sekali dampaknya kalau kita memang tidak benar-benar bijak untuk menanggapi kecerdasan atau kecanggihan teknologi yang semakin maju ini. Dan Bapak, ini saya kan sudah membaca tulisan nih ya dari Bapak yang tadi Alam Akhirat Mini gitu ya. Ada pernyataan dari Stephen Hawking yang Bapak kutip ya. Mesin bisa sangat pintar, hanya sebuah fiksi yang dapat menjadi potensi kesalahan terburuk. Nah itu bagaimana Bapak untuk menjelaskan ini? Ya, yang jelas sebenarnya kalau orang ilmuwan dulu itu, bahkan beberapa minggu yang lalu saya sempat lihat di story Instagram gitu ya, ada cerita anak di era tahun 50-60 itu suruh berbicara tentang masa depan. Ya, jadi mereka menceritakan bahwa seperti apa masa depan bagi anak. Dia melihat dengan ditemukannya sarana telekomunikasi ya. Misalnya contoh pada saat itu sudah ada telepon, apalagi sudah ada televisi. Anak-anak pada saat itu disuruh menyampaikan, kira-kira kalau ada pesawat terbang dan segala macam itu anak-anak pada saat itu pun di otaknya sudah diminta untuk menyampaikan hal itu. Dan yang dimaksud Stephen Hawking sendiri adalah ketika teknologi itu hadir di tengah masyarakat yang belum siap gitu ya, itu dan bahkan disalahgunakan atau bahkan lebih teknologi itu menjadi sebuah yang benda hidup yang melebihi manusia, karena banyak contoh yang seperti contoh kemarin ada film yang terbaru itu Megan kalau salah. Megan itu film yang bercerita tentang boneka. Dia bisa memahami dirinya sendiri bahwa dia sebenarnya boneka, tapi dia bisa menyembuhkan peristiwa kejadian dalam dirinya gitu. Bahkan ada lagi banyak film-film yang sekarang sudah menampilkan buruknya teknologi sehingga berdampak kepada kemaslahatan manusia. Contohnya misalnya robot ini akan lebih manusiawi daripada manusianya sendiri gitu ya. Bahkan manusianya sendiri itu sudah tidak sangat manusiawi kan, karena berkehidupan di dalam keluarganya sendiri ya, dia ngobrol sama HP-nya gitu kan, sehingga menjadi teman tersendiri gitu loh bagi jadi kehidupan di dalam keluarga. Mungkin saya pada saat ini nggak pegang HP ya, karena mungkin tidak di rumah. Mungkin kalau di rumah kita nggak mau mungkiri pasti akan pegang HP masing-masing gitu. Nah itu yang dikhawatirkan sama Stephen Hawking, bahwa dia bisa hidup menjadi teman berbicara gitu, bisa menjadi tempat berlabuh gitu ya. Kadang curhat, bahkan contoh sederhana aja, kita mau makan aja di foto gitu loh. Kita mau makan aja di foto gitu ya. Mau pamer gitu kan, mau minum di foto, mau semuanya jadi tempat luapan emosional ya, sangat semuanya menjadi tempat dialog. Jadi akhirnya kan tidak memanusiakan sebelahnya gitu. Sehingga kamu memanusiakan teknologi. Itu yang jangan dikira HP kotak ini nggak bisa menjadi pelabuhan informasi kejenuhan dirimu gitu. Itu jadi yang dimaksud sebenarnya itu yang paling sederhana itu. Kalau yang lebih banyaknya lagi bisa lah, itu nanti bisa dikembangkan lagi. Yang jelas teknologi lebih manusiawi, bahkan dia bisa menerima keluhan-keluhan kita daripada orang lain gitu. Padahal itu lebih dangerous banget kalau udah tersebar viral gitu. Itulah yang dimaksud. Benar sekali Bapak. Ini juga bisa menyebabkan gangguan mental ya Pak ya. Menurut saya ini juga sangat bisa menyebabkan gangguan mental. Kemudian karena
akibat dari kecanggihan HP itu sendiri kita jadi lebih fokus ke HP. Iya. Kemudian kita sosialnya juga nanti bertambah Lebih buruk. manusia HP-nya kan Benar. jadi semua. Iya, jadi kayak ada apa namanya pernyataan teman baru. iya bahwa teman kita itu adalah HP kita. Iya. Gitu kan? Kan yang pertama kali kita jumpai setelah kita bangun tidur ya HP. Iya kan? Bukan ibu atau ayah kita. Kalau dulu gitu mungkin ya. jam beker ya di telinga Jam beker gitu ya. Bisa diajak ngobrol tuh beker, malah dipukul. Nah, sekarang HP ya ada jam waker juga. Pukulin HP-mu udah rusak gitu. Pasti marah gitu. Iya, dan yang dicek ya media sosial lah ya, HP media sosial gitu ya Jatuh teman-teman. aja sampai aduh, lebih nangis iya. HP daripada anak kali. Benar sekali Bapak. Jadi itu bisa mengganggu mental kita ya, karena kita jadi menarik diri, kemudian kita lebih mementingkan HP daripada teman yang sedang bersama kita. Dan apalagi keluarga kita ya. Mungkin pemirsa di rumah juga menyadari bahwa intensitas kita dengan HP kita itu lebih intens daripada kita dengan ayah ibu kita atau istri atau suami kita atau anak-anak kita. Gitu ya. Jadi ya kembali lagi lah bijak-bijaklah HP kita nomor ini satu ya. lah, kalau dulu kecap HP nomor ya. satu ya. Iya, dulu kecap sekarang HP nomor satu. Itu ya. Mungkin kita bisa ini ya. Brand baru HP ya Pak ya dengan jargon itu ya. Nomor satu itu. Baik Bapak, tadi kan kita sudah membahas mengenai kita kalau mengikuti era 4.0 ini, mengikuti kecanggihan digital itu. Nah, bagaimana Bapak dampak orang yang tidak mengikuti era ini gitu Pak? Kan ada ya Pak ya, orang yang mungkin dari di pedalaman gitu ya, yang misalnya susah sinyal, kemudian juga orang yang mungkin di bawah rata-rata gitu ya Pak ya, ininya ekonominya lah ya, jadi tidak mendapatkan apa ya, sampai ada kesempatan lah ya, untuk ini betul. menikmati kecanggihan dari digital ini. Bagaimana Bapak dampak positif dan negatifnya? Iya dong. Makin lebar nih pertanyaan. Positif dan jadi negatif. Gini, kalau ada orang yang atau masyarakat tertentu atau sifatnya individu ya, kita kembali yang ke individu dulu aja, sederhana. Misalnya ada orang yang secara individu atau mungkin dia tidak bisa, banyak dikasih contoh sebenarnya, sudah dikasih contoh. Yang lainnya pada HP-an ya teman-temannya. Dia sendiri nggak HP-an karena dia nggak punya HP misalnya. Dia hanya nimbrung gitu. Itu kadang di media sosial menjadi satu peristiwa tersendiri sehingga ada semacam apa ya, ada semacam karakter ya, ada semacam pendidikan karakter yang terjadi di situ yang disampaikan oleh teknologi. Yang jelas secara individu itu banyak, kalau dijabarkan panjang. Yang jelas individu yang memang tidak terlibat sama digital itu bisa diukur dari yang sifatnya masih anak-anak, anak kecil sampai yang dewasa, sampai yang tua dan segala macam. Saya rasa kalau mereka tidak terlalu, bahkan sama sekali tidak sama digital kayak suku Baduy atau ada suku-suku yang lain, saya rasa mereka akan sangat nyaman gitu. Dia sangat nyaman karena mereka fokus pada satu titik ya, saya hidup, saya berproses, saya selesai gitu kan, sampai meninggal gitu ya. Saya hidup, saya berproses, saya selesai gitu ya. Kalau dibilang tantangannya, ya tantangannya dia hanya dengan alamnya saja. Dia hanya berkomunikasi dengan alam. Karena memang tahap-tahap kebudayaan yang paling utama itu, yang paling pertama muncul kan form follow myths ya. Sesuatunya berkaitan dengan mitos. Keyakinan-keyakinan kita masih dengan alam gitu. Ya, ketika pada saat itu masih orang percaya dengan alam. Ya saya rasa orang-orang yang tidak ada urusannya dengan, atau mungkin tidak ada kesempatan, ya macam-macam peristiwanya. Saya nggak mau membahas betul detail. Tapi yang jelas mereka ketika tidak bersentuhan dengan teknologi sama sekali, tapi dia yakin dengan apa yang di alamnya, ya saya rasa dia akan ya ikut aja. Yang penting saya hidup, proses, meninggal. Kalau memang ada peristiwa di situ, yang berarti kan ada orang-orang yang lain. Nggak mungkin dia sendiri gitu. Ya, ngomongin yang peristiwa yang lain. Berarti ada orang yang satu lagi. Yang satunya nggak ada berkaitan dengan teknologi, yang satunya berkaitan dengan teknologi, yang satunya mungkin tidak terlalu banyak berkaitan dengan secara teknologi penuh, tapi dapat informasi yang dia dapat dari sarana komunikasinya itu, dia bisa menyampaikan. Gitu. Yang jelas, rangkaian dari orang yang tidak sama sekali bersentuhan dengan yang dia bersentuhan, sampai yang bersentuhan penuh, saya rasa itu parameter ukurnya banyak ya, kalau dipilah-pilah sangat banyak. Yang jelas, orang yang hidup sendiri dengan dia tergantung dengan alam, ya dia akan santai-santai aja dengan hidup, proses, meninggal. Tapi yang satunya lagi hidup, mendapat informasi sampai selesai, meninggal. Jadi nggak terlalu banyak resiko-resiko yang harus dia tanggung gitu ya. Yang kalau sampai dia
semakin kita bisa mengakses, semakin kita bisa mendapatkan informasi, semakin kita bisa ini kan mereka sendiri yang akhirnya menerima informasi segitu banyaknya. Bisa dikatakan, wah gimana kalau saya sudah mendapatkan informasi ini terus tujuannya apa gitu ya. Saya sebagai manusia ini mau ngapain gitu kalau sudah ada informasi segini banyak. Mau buat apa gitu. Tinggal kita mau terapkan kemana gitu kan. Mau yang sesuatu yang baik atau yang buruk saja gitu. Jadi itu kalau menurut saya manusia itu tahapnya seperti itu ya. Jadi damai gitu ya Pak? Iya, kalau nggak ada. Jadi menanamkan pernyataan bahwa here and now, ya, di sini dan sekarang saya hidup, berproses, kemudian meninggal dunia, gitu. Selesai, dan tidak banyak pengaruh-pengaruh dari eksternal, gitu kan? Betul. Kalau kita sendirilah ya merasakan bahwa mental kita ini gampang gitu ya untuk rapuh, hanya dengan melihat media sosial, di Instagram, di YouTube banyak peristiwa-peristiwa, kabar-kabar negatif yang kita telan mentah-mentah. Atau mungkin ada orang yang flexing gitu ya Pak ya, flexing, pamer, kemudian kita jadi iri ya, kita jadi iri, kemudian sampai kepingin ini, saking kepinginnya akhirnya berbuat kriminal. Nah itu dampak-dampak negatif ya, walaupun dampak positif juga sangat banyak ya, jadi manusia berkembang lebih maju lagi dengan seiring dengan berkembangnya teknologi itu tadi gitu. Dan bagaimana Bapak cara kita itu mengontrol diri agar kita itu tidak dikuasai oleh kecanggihan dampak negatif ya, dampak negatif dari kecanggihan teknologi ini itu bagaimana cara mengontrol dan bagaimana cara kita itu mengontrol diri juga agar merasa cukup gitu ya, karena manusia sendiri itu kan tidak puas ya, itu seperti yang Bapak tuliskan juga kan ya, manusia itu terlahir untuk tidak puas terus ya. Memang dampak positifnya ada, tapi dampak negatif juga ada. Bagaimana Bapak pendapatnya tentang hal itu? Karena saya beda-beda ya, generasi beda-beda, yang generasi Z atau karena generasi yang lahir di era digital saya akan memperlakukannya akan sedikit berbeda dengan generasi yang sebelum-sebelumnya. Mungkin generasi anggap aja saya pribadi di tahun 70 lah ya. Saya di tahun 70, generasi tahun 70 lahir, mengikuti proses manual sampai perubahan ke digital gitu ya. Komputer yang masih Photoshop-nya masih 3, sekarang udah berapa, yang dulu billboard neon timbul masih ngelas-ngelas, sekarang sampai tahap printing itu saya mengalami semua, dari yang airbrush sampai yang digital printing juga saya mengalami. Jadi generasi-generasi itu memperlakukannya agak sedikit berbeda. Ya mungkin kebetulan saya sudah punya sudah berkeluarga, terus dengan punya anak yang memang lahir di era digital gitu ya. Banyak dari teman-temannya dia, mungkin dari keluarga saya sendiri, atau mungkin dari teman-teman yang lain, dari peristiwa-peristiwa, berita pemberitaan dan segala macam. Saya rasa tidak cukup hanya untuk ngomong memotivasi atau anak mendidik secara karakter. Tapi yang jelas yang harus kita lakukan adalah disiplin sini. Ini disiplin yang paling penting daripada motivasi. Karena motivasi itu akan habis di setiap harinya. Bahkan setiap minggu saya akan kehabisan sebuah motivasi. Tapi kalau nilai disiplin itu lebih diperlukan untuk saat ini ya. Karena kalau hanya memberikan omongan itu akan hilang. Gitu. Nggak semuanya orang menangkap di sini. Saya rasa karena dengan era digital sekarang ini, yang datang itu, yang nggak ada datang, yang datang keluar, jadi masuk kiri, keluar kanan. Digital itu kan kita setiap harinya kan kita dulu berapa kali dikir pakai digital gitu kan? Dikir pakai digital itu berapa kali? Kira-kira yang masuk berapa, yang nggak masuk berapa, yang masuk seperti apa nggak masuk? Jadi otak kita itu udah nggak bisa model dikasih, apalagi dikasih motivasi ya sekedar omongan gitu, nggak bisa. Disiplin ya, behaviorist mungkin ya, ada punishment ya, ada hukuman ya, harus ada hukuman. Ya kembali lagi, ketika teknologi ini menjadi satu benda penting ya, itu kayaknya zaman yang sifatnya masa lalu, yang sifatnya disiplin ya, mungkin semacam militer ya, itu sangat diperlukan gitu ya. Sangat diperlukan. Kenapa banyak negara-negara maju masih menerapkan disiplin ya, kayak militer itu saya rasa ada benernya juga itu. Kamu bangun pagi spraymu harus kenceng gitu kan, nggak bisa letoy, dikasih koin pokoknya mental. Kalau nggak mental berarti nggak rapi. Ya, istilahnya disiplin itu sangat penting dari hanya sekedar motivasi untuk memerangi teknologi.
Iya. Kalau menurut Bapak nih, disiplin atau saran untuk kita semua Bapak. Bagaimana nih Pak, kedisiplinan kita untuk agar kita tidak kecanduan teknologi? Maksudnya kita menggunakan teknologi ya untuk bekerja seperlunya, sewajarnya. Setelah itu ya udah sampai rumah, mungkin HP kita letakkan, kita tidur ya jam 9 atau 10, kemudian seperti orang zaman dulu lah ya Pak ya, sebelum teknologi semakin maju. Itu gimana sarannya itu Bapak? sebenarnya pendidikan karakter kayaknya. Pendidikan karakter itu perlu diterapkan. Ya saya rasa sekarang buku banyak banget ya, atau tulisan-tulisan atau headline-headline berkaitan dengan pendidikan karakter. Tapi yang pendidikan karakter yang seperti apa gitu ya. Yang jelas pendidikan karakter yang dibutuhkan anak-anak sekarang itu ya pendidikan karakter yang flashback. Tidak yang harus pendidikan karakter yang diiming-imingin, yang kamu itu nanti yang ke depannya gini-gini. Tapi jangan terlalu berbicara ke depan gitu. Tapi dikasih yang lebih banyak ke masa lalu. Jadi begini, teorinya teori ketapel nih. Kita bicara sebenarnya kalau pendidikan karakternya gini, kasihlah wacana tentang oke lah kita ngomongin masa depan. Tapi sebelum berbicara masa depan, perbanyak bicara masa lalu. Teori ketapel yang saya coba terapkan itu begini. Anak-anak misalnya saya pendidikan karakter yang saya terapkan kepada mahasiswa atau anak-anak gitu. Yang jelas gini ya, masa depan apa yang kamu iming-iming masa depan, kecanggihan dan segala macam, sebenarnya masa depan itu nggak ada, itu hanya angan-angan, hanya mimpi. Kok bisa? Saya setelah ngomong ini meninggal, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Jadi angan-angan itu masa depan itu hanya angan-angan, masa depan itu nggak ada. Yang ada itu short term memory sama long term memory. Masa ingatan jangka pendek sama ingatan jangka panjang yang ada di otakmu, otak kecil dan otak besar, turun ke limbik sehingga muncul gerakan-gerakan di setiap gerakan. Dari situlah anak-anak itu harus dikasih tahu mengenal dirinya dulu sebelum dia harus menginjakkan kaki ke depan gitu ya. Paling tidak kamu belajarlah runtut bagaimana kamu berjalan gitu kan. Nah, untuk bisa berbicara masa depan, kamu harus tahu betul masa lalumu. Itu salah satu contoh pendidikan karakter yang kita harus perbanyak masa lalu. Misalnya gini, misalnya ini ketapel ya, saya tarik batu, ada batu di sini, saya tarik ke belakang mundur. Semakin saya tarik ke belakang, loncatannya semakin jauh. Karena di situ dia memperbanyak referensi-referensi masa lalu, dia bisa berbicara masa depan. Karena kalau ditariknya sedikit, jatuhnya tidak jauh dari tarikan yang ke belakangnya. Jadi anak-anak ini harus dikasih wacana-wacana yang sifatnya masa lalu, yang menguatkan karakternya dia sehingga dia sampai bahkan katarsis ya, sampai dia harus saya harus waspada nih, harus tahu, harus awas diri, harus iling gitu loh, iling lah sama waspada istilahnya untuk mau ngomongin ke depan ya dikasih kekuatan pendidikan karakter yang menguatkan masa lalu. Kalau kita berbicaranya fun depan oke, sementara kita nggak tahu tahap-tahap kebudayaan dari form follow mitos, form follow filosofi, form follow ikonoklasme, form follow freedom, form follow function, form follow fun yang sekarang dikatakan adalah kebudayaan mengikuti kesenangan gitu ya. Pokoknya senang aja. Tapi dia lupa bahwa ke depannya ada form follow power gitu. Dan beda lagi nanti bahasannya. Yang jelas pendidikan karakter yang kita harus memperkuat peristiwa-peristiwa masa lalu. Iya Pak, saya setuju sekali dengan pernyataan Bapak ini ya, bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik. Ya. Kita memang tidak bisa seenaknya sendiri untuk memprediksikan masa depan. Kita perlu belajar dari masa kini dan masa lalu. Ya, jangan lupakan sejarah lah intinya gitu ya. Dan apalagi anak-anak muda zaman sekarang itu yang maunya instan. Nah, maunya instan. Cepet gitu aja. Benar. Ya. Padahal orang tua itu udah menasihati ini itu gitu ya. Ada proses. Padahal orang tua itu sudah mengalami berbagai macam proses, berbagai macam pengalaman. Ya, kalau misalnya mungkin seusia saya, Pak Pras sendiri mungkin juga sudah memahami bahwa yang dikatakan orang tua itu benar gitu ya. Benar, kemudian tapi untuk anak-anak yang remaja Pak, anak-anak remaja itu kan apaan sih orang tua ini gitu ya, nggak ngikutin perkembangan zaman. Padahal pengalaman orang tua itu lebih banyak gitu ya. Jadi jangan lupakan masa lalu lah intinya seperti itu. Dan kita pasti bisa memprediksikan masa depan walaupun itu hanya angan-angan ya. Hanya mimpi. Kita nggak tahu sebenarnya, nggak ada yang tahu Pak ya. Nggak ada yang tahu, nggak ada. Masa depan itu hanya angan-angan. Benar, 5 menit lagi aja kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya, itu rahasia
rahasia ilahi lah ya, rahasia Tuhan gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak apa-apa untuk memprediksikan, mempersiapkan masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah, karena masa depan pun juga harus dipersiapkan ya untuk jaga-jaga gitu ya para hadirin semuanya. Nah, tapi kita juga harus bijak ya dalam menanggapi dampak negatif ya. Jangan sampai kita dikendalikan gitu. Kita harus mengendalikan. Kita yang harus mengendalikan, jangan sampai kita dikendalikan oleh kecanggihan teknologi ini. Dan pertanyaan terakhir Bapak iya, pertanyaan terakhir ini, bagaimana agar teknologi ini bisa terus maju tapi sosial dan mental manusia ini juga tetap bisa terkondisikan. Sosial di antara manusia ini bisa berjalan dengan baik, dan mentalnya ini agar tidak dipengaruhi oleh dampak-dampak negatif dari kemajuan teknologi. Ya, kalau meminimalisir ya, atau mungkin dampak-dampak ini kalau kita tetap menerima kondisi kemajuan teknologi. Jadi gini, ya kembali lagi ke tadi ya, pendidikan karakter itu menjadi nomor satu, karena di situ ada moral, ada tanggung jawab, ada bagaimana memperlakukan diri ya, mengenal diri dulu lah paling tidak. Ini saya lanjut lagi berarti tentang yang karakter tadi. Jadi bagaimana teknologi ada itu kamu harus juga mikir, kamu itu ada juga kenapa gitu kan ya. Tentang ada, kalau ngomong Plato kan ngomong tentang ide dan ada gitu. Kenapa kamu ada gitu. Ada ini tujuannya apa gitu. Kenapa ada, tujuannya kemana gitu. Itu harus, ya mungkin salah satunya agama yang paling kuat. Agama juga, pendidikan agama, terus pendidikan keluarga, khususnya teman gitu ya. Ya kuncinya di agama dan keluarga sih. Kalau dua pilar ini agak sedikit goyah ya, saya rasa kedepannya juga goyah. Teknologi akan terus jalan, itu nggak akan mungkin. Karena dari belum ada apa-apa sampai ada apa-apa, dari yang eranya roket sampai ke sekarang ini nuklir gitu kan ya, dari roket sampai mesin uap sampai teknologi informasi sampai bentuk handphone tebel tipis gak karuan, bentuknya macam-macam, kecanggihan sampai kacamata. Mau diterusin ya, ini punya sifat-sifat Tuhan ya. Sifat-sifat Tuhan itu mencipta, manusia itu mencipta, mendekati sifat-sifat Tuhan ya. Jadi Tuhan itu, kalau tadi ngomong akhirat mini sudah menampakkan dirinya, ini sifat-sifat Tuhan pun sudah menampakkan dirinya. Tuhan ini sudah menampakkan dirinya dalam bentuk kecanggihan-kecanggihan kita yang tidak tampak. Bahkan saya bilang di tulisan saya juga di situ bahwa penguasaan-penguasaan itu sudah sangat, bahkan saya bilang nih, mohon maaf Indonesia ini sudah kelok, kekunci, udah nggak bisa kemana-mana. Ngomong Indonesia ini punya BIN, punya intelijen segala macam. Jalan aja ke Bali itu kalau nggak CIA, KGB semuanya udah berenang santai di sana gitu kan. Gitu. Jadi ngomong-ngomong Indonesia ini bebas dari segala macam, dan kita negara paling sudah nggak ada, semua sudah terbuka gitu. Mata raksasa ini udah di atas gitu. Mata raksasa itu saya bilang satelit itu sudah ngelok jedet nih. Kita duduk di sini udah difoto kali gitu. Jadi sudah terlok gitu. Mau sembunyi di mana udah nggak bisa. Namanya dulu kan ada peristiwa bahwa kita harus sadar ya, ketika teknologi ini udah nggak bisa dibendung, dan siapa yang menjadi penguasa pertama yang itu, nah, dia menciptakan mata raksasa di atas bumi, di atas satelit. Ya disebut sebagai satelit. Bahkan raksasa ini atau Darth Vader ini, orang-orang yang penguasa ini akan, ya itu tadi saya bahwa ada formful power. Kedepan ini adalah budaya itu mengikuti kekuasaan. Jadi awalnya ada formful function, formful fun, sekarang ini yang paling berbahaya formful power, budaya mengikuti kekuasaan. Ya dalam bentuk yang tidak terlihat. Ya saya bilang bahwa pangkalan-pangkalan militer itu yang dulunya bersenjata dan segala macam, pangkalan-pangkalan militernya ini pangkalan militernya mereka ini. Kamu nggak sadar, kita semua nggak sadar, kita sudah di-lock nama kita, semua foto segala macam, keluargamu lah, dibilang kita rahasia, nggak ada rahasia semua. Ini sudah sifat-sifat Tuhan menunjukkan bahwa aku ngerti kabeh. Iya ya, makanya kita harus hati-hati ya. Harus sangat hati-hati ya. Meskipun kita, tak password password, enteng, bagi yang nggak tahu gitu. Benar Pak. Semua udah terbuka. Sifat-sifat Tuhan sudah menampakkan dirinya dalam bentuk microchip yang kecil-kecil, bahkan tidak terlihat. Jadi bagi manusia ya udah siap-siap aja di era yang sudah seperti apa ke depan. Yang jelas Star Wars sudah ngasih contoh, saya sudah memberikan gambaran akhirat mini, sifat-sifat Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita.
Tinggal bagaimana kita, kalau nggak agama sama keluarga aja. Benar. Oke Bapak, ini yang terakhir dari yang terakhir Oke, deh ya. Pak, saran deh Pak untuk kita semua Pak, agar bisa lebih bijak gitu ya dalam dalam diiringi ya, kita hidup itu kan diiringi oleh kemajuan teknologi ini. Gimana Pak? Saran lah ya. Ya, saya sebenarnya bukan orang yang pintar memberi saran ya, tapi yang menggambarkan saja. Tapi yang jelas paling penting ini untuk negara tercinta Indonesia, bahwa sangat berhati-hatilah bahwa negara kita ini sekarang sudah terkunci, gitu ya, terkunci. Gitu. Dan kita sudah tidak bisa lagi berbicara rahasia. Gitu. Mau ngomong rahasia secara personal, mau secara duo, kelompok dan segala macam, semuanya sudah terbuka. Mau kita punya password dan segala macam, saya rasa itu sudah sangat minim ya. Bentuknya seperti apa? Karena tinggal menunggu saja bahwa peristiwa ini mau ke arah mana gitu kan. Dan kita harus menentukan pilihan-pilihan yang terbaik untuk negara kita. Contoh ya mencari pemimpin-pemimpin atau imam-imam gitu ya, atau orang-orang yang bisa kita jadikan suri tauladan, bahwa dari mulai kita sendiri, teman, keluarga, dan sampai yang bermasyarakat itu kita harus sangat hati-hati ya, karena saya perlu sampaikan bahwa kemajuan juga menujunya pada kehancuran, ada awal ada akhir gitu kan. Bahkan kalau dikatakan peristiwa perang gitu, ini agak sedikit lompat, bahwa ada yang nanya mahasiswa, Pak, kenapa sih orang itu berperang gitu ya kan? Nggak usah, kira-kira perang itu sampai kapan selesainya? Saya bilang nggak bisa selesai, karena memang dalam peristiwa pembunuhan dalam sejarah manusia itu sudah terjadi ketika anak Adam, Qabil membunuh Habil, itu sudah menjadi peristiwa pertama dalam sejarah pembunuhan manusia, sudah terjadi. Darah yang baik itu meninggal, darah yang tidak baik itu sedang jalan di antara kita. Qabil ada di antara kita. Jadi kita masuk darahnya siapa? Yang jelas kehancuran itu akan ada. Yes. Ya, ini ya saran dari Pak Pras ini lebih ke silakan Anda memilih yang mana gitu ya. Iya. Silakan, itu Iya. hidup Tuhan adalah juga pilihan. memberikan pilihan Iya. Saya sudah nggak bisa memberi saran. Benar, hidup adalah pilihan, jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Ada hitam, ada putih ya. Kalian mau hancur atau tidak, kalian mau dikendalikan atau mengendalikan teknologi ini, itu terserah pilihan teman-teman semuanya. Pokoknya kita harus bijaksana, kita harus tahu apa sih fungsi dari teknologi ini sendiri. Kita harus menggunakan teknologi sewajarnya, seperlunya. Kita harus introspeksi diri, apa sih yang kita butuhkan dari teknologi ini. Kalau nggak butuh-butuh banget, ya udah kita tetap bersosial dengan keluarga, dengan teman-teman semuanya, agar kita menjadi manusia yang utuh, karena manusia adalah makhluk sosial. Oke, baik, terima kasih Bapak Pras. Mantap. Sangat luar biasa. Mantap. Ya, pengalaman saya mewawancarai Pak Pras ini sangat luar biasa. Saya mendapatkan banyak ilmu. Ya, kita semua mendapatkan banyak ilmu dari materi yang disampaikan oleh Bapak Pras. Baik teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Alive selanjutnya. Jangan sampai lupa ya follow media sosial di Adibuana ini ya. Teman-teman juga silakan untuk menjadi mahasiswa, bergabung menjadi keluarga besar Adibuana Surabaya ya. Silakan teman-teman bisa bertemu dengan saya, dengan Pak Pras, dan dengan warga warga Unipah Surabaya yang lainnya, yang tentunya juga banyak sekali memberikan kontribusi, memberikan ilmu dan wawasan yang luas untuk kita semua. Terima kasih para pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, baik itu sehat fisik dan psikis, tentunya juga sehat pikiran. Baik, terima kasih Pak Pras dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.